Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga kita akan membahas kira-kira siapa pelaku utama ataupun biang kerok yang telah menyebabkan crash the market. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak berunsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, kali ini gue akan bahas beberapa informasi yang tentunya informasi-informasi tersebut merupakan informasi negatif. Tetapi gue sendiri masih sangat bullish terhadap Bitcoin dalam jangka panjang. Tetapi pertanyaannya, apakah Bitcoin ETF merupakan salah satu produk gagal? Dan bahkan baru-baru ini ada salah satu entitas. Jadi baru-baru ini VanEck telah mencabut Bitcoin strategi ETF. Dan kira-kira apa faktor utama yang telah menyebabkan VanEck mencabut Bitcoin strategi ETF? Dan begitu juga dengan salah satu perusahaan yaitu Grayscale yang secara berkala melakukan penjualan Bitcoin untuk dilakukan takeover menjadi ETF. Dan mungkin itulah salah satu faktor yang telah memicu kepanikan di kalangan komunitas cryptocurrency ataupun para pelaku pasar sehingga terjadi crash the market dalam beberapa hari yang lalu hingga saat ini. Dan bahkan salah satu CEO dari perusahaan Grayscale, dia telah menyatakan secara terbuka dari 11 entitas yang telah disetujui oleh regulator Amerika Serikat ataupun SEC mengenai pengajuan Bitcoin Spot ETF, secara garis besar akan mengalami kegagalan, mungkin hanya 2 ataupun 3 entitas yang akan tetap bertahan. Wow, tentunya ini sangat mengerikan sekali dan wajar ketika market cryptocurrency merespon dengan negatif. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gua untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gua tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk join ke dalam Telegram group, untuk linknya sudah gua sertakan di deskripsi. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini nampaknya sedang terjadi penurunan, walaupun bukan hanya hari ini saja. Market cryptocurrency yang telah terjadi penurunan begitupun terjadi dalam beberapa hari yang lalu. Dan hari ini saja market cap cryptocurrency secara global sedang terjadi penurunan hampir 2%. Dan untuk Bitcoin sedang terjadi penurunan 1,7% dan kali ini berada di kisaran harga 40.914 US dollar. Begitupun untuk Ethereum sedang terjadi penurunan sekitar 2,6%. Ada BNB 0,5%, bahkan Solana hampir 5%. Dan begitu juga dengan beberapa altcoin, hampir secara keseluruhan sedang terjadi koreksi dibandingkan dengan beberapa altcoin yang sedang terjadi kenaikan hari ini. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, kali ini kita akan tarik mundur ke belakang dengan adanya salah satu pernyataan dari mantan CEO BitMEX yang bernama Arthur Hayes. Dan sebelumnya pun telah gua bahas bahwa dengan persetujuan Bitcoin Spot ETF, tentunya ini akan mempengaruhi terhadap citra Bitcoin. Dan postingan tersebut ini telah dipublikasikan oleh salah satu media tepatnya di tanggal 25 Desember tahun 2023. Jadi menurut salah satu mantan CEO BitMEX yang bernama Arthur Hayes, kesuksesan ETF mungkin menghancurkan Bitcoin. Wow. Jadi sebelumnya dia telah memprediksikan dengan persetujuan Bitcoin Spot ETF, tentunya ini akan menghancurkan Bitcoin. Nah, jadi secara garis besar mengenai sudut pandang dari mantan CEO perusahaan BitMEX yang bernama Arthur Hayes, mengapa persetujuan Bitcoin Spot ETF tentunya ini akan mempengaruhi bahkan menghancurkan Bitcoin? Karena Bitcoin adalah aset moneter pertama dalam sejarah manusia. Dan Bitcoin akan terus bergerak ataupun berfluktuasi jika adanya transaksi yang telah terjadi di dalam blockchain. Tetapi jika tidak pernah ada transaksi, tentunya akan mempengaruhi terhadap pendapatan dari para penambang ataupun miners yang tidak akan pernah mampu membeli energi yang diperlukan untuk mengamankan jaringan. Jadi itulah sisi positif dan juga negatif yang telah disampaikan secara sudut pandang dari mantan CEO perusahaan BitMEX yang bernama Arthur Hayes. Dan gua sangat setuju sekali dengan apa yang telah disampaikan oleh mantan CEO perusahaan BitMEX yang bernama Arthur Hayes. Karena Bitcoin akan terus berfluktuasi dan juga memiliki volatilitas begitu tinggi ketika beberapa investor melakukan transaksi di dalam blockchain. Tetapi ketika Bitcoin telah dikuasai oleh sebagian entitas, tentunya akan mengurangi dari segi pendapatan para penambang ataupun miners, karena transaksi-transaksi tersebut tidak harus memerlukan blockchain. Dan kali ini kita akan bahas mengenai salah satu entitas
yang baru-baru ini telah menimbulkan kepanikan di kalangan komunitas cryptocurrency ataupun para pelaku pasar karena Grayscale telah berkali-kali melakukan penjualan untuk dijadikan ETF. Dan kali ini gue buka di dalam salah satu website platform.arkhamintelligence.com, dan nanti untuk linknya gue sertakan di deskripsi agar kalian bisa memantau dengan portfolio dari aset kepemilikan Grayscale. Dan per video ini dibuat, aset Grayscale telah memiliki aset sekitar 30,7 miliaran US dollar. Tetapi aset Grayscale telah mengalami penurunan sekitar 593,8 jutaan US dollar. Dan penurunan ini terjadi karena adanya suatu penjualan yang telah dilakukan oleh Grayscale untuk dilakukan takeover menjadi ETF. Dan sampai dengan hari ini, Grayscale masih memegang Bitcoin sekitar 573,7 ribuan Bitcoin atau setara dengan 23,47 miliar US dollar. Dan per hari ini saja, aset Grayscale telah berkurang sekitar 412,5 jutaan US dollar. Dan transaksi terakhir dalam penjualan Bitcoin yang telah dilakukan oleh Grayscale sekitar 3 hari yang lalu sebesar 1000 keping Bitcoin atau setara dengan 41,30 jutaan US dollar. Dan itulah sebabnya mengapa kondisi market cryptocurrency terjadi crash. Karena dalam sebuah penjualan yang telah dilakukan oleh Grayscale mencapai puluhan juta US dollar. Dan bahkan dalam slide berikutnya, penjualan Bitcoin yang telah dilakukan oleh Grayscale telah melampaui beberapa kali transaksi dalam satu hari. Kalian bisa bayangkan di sini ada beberapa transaksi yang telah dilakukan. Dan bahkan waktunya masih tetap sama sekitar 3 harian yang lalu. Nah, jadi di sini kalian bisa menyaksikan untuk beberapa Bitcoin yang telah dilakukan penjualan oleh Grayscale. Karena tujuan tersebut untuk dilakukan takeover menjadi ETF. Dan sudah sangat cukup jelas sekali bahwa pelaku utama ataupun biang kerok terjadinya crash the market dalam beberapa hari yang lalu hingga saat ini adalah Grayscale. Dan untuk informasi berikutnya, selain Grayscale melakukan penjualan Bitcoin untuk dilakukan takeover menjadi ETF, tetapi kali ini CEO Grayscale telah membuat kegaduhan ataupun kepanikan di kalangan komunitas cryptocurrency dengan adanya sebuah pernyataan bahwa menurut salah satu CEO Grayscale hanya 2 ataupun 3 ETF Bitcoin yang akan bertahan. Jadi kalian bayangkan dari 11 entitas yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF dan juga di-approve oleh SEC, tetapi hanya 2 ataupun 3 entitas yang akan tetap bertahan. Dan sebagian besar dana yang telah diperdagangkan di dalam bursa ETF Bitcoin yang disetujui oleh Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat yaitu SEC tidak akan bertahan, kata CEO Grayscale Investment Michael Sonnensheim. Dan dalam sebuah wawancara tanggal 18 Januari dengan CNBC di dalam Forum Ekonomi Dunia, di Davos, Swiss, Sonnensheim memperkirakan bahwa mayoritas dari 11 ETF Bitcoin Spot yang telah disetujui kemungkinan besar akan gagal. Dan SEC selaku regulator Amerika Serikat secara resmi telah menyetujui 11 ETF Bitcoin Spot pada tanggal 10 Januari yang lalu, dengan 10 mulai diperdagangkan pada hari berikutnya, dan banyak penerbit ETF yang secara aktif menurunkan biaya perdagangan mereka untuk meningkatkan daya saing dengan sponsor ETF lainnya, dan dengan sebagian besar ETF yang telah disetujui menetapkan biaya antara 0,2% dan 0,4%. Beberapa penyedia ETF juga telah menawarkan keringanan biaya sementara. Di sisi lain, Grayscale, pemegang Bitcoin terbesar di antara penerbit ETF Bitcoin Spot, yang telah mengenakan biaya sebanyak 1,5% tanpa keringanan apapun. Jadi dari 11 entitas yang telah melakukan perang biaya siapa yang termurah, tetapi untuk Grayscale sendiri tidak pernah menurunkan biaya sekalipun. Dan kali ini Grayscale merupakan salah satu perusahaan ataupun entitas dengan biaya termahal dari biaya-biaya yang telah ditawarkan oleh para pesaingnya termasuk BlackRock. Tetapi sekalipun Grayscale telah menawarkan biaya paling mahal di antara beberapa pesaingnya, tetapi Grayscale sendiri masih sangat yakin dan juga percaya hanya 2 ataupun 3 entitas yang akan tetap bertahan, tetapi sebagian besarnya akan gagal. Tetapi dari 2 ataupun 3 entitas yang masih akan tetap bertahan, apakah diantaranya Grayscale sendiri, BlackRock, VanEck, atau mungkin beberapa entitas-entitas yang lain? Yang pada dasarnya CEO Grayscale yang bernama Sonnensheim, dia masih sangat optimis bahwa mungkin Grayscale lah salah satu dari 3 ataupun 2 entitas yang akan tetap bertahan sampai seterusnya. Dan inilah tabel dari biaya Bitcoin Spot ETF yang telah ditawarkan oleh 11 entitas. Dan tentunya biaya termurah yang telah ditawarkan dari 11 entitas adalah Bitwise Bitcoin ETF. Jadi untuk Bitwise Bitcoin ETF ini dia hanya menawarkan biaya sekitar 0,20%.
tepat di bawah salah satu entitas yaitu ARK Investment 20 Shares sekitar 0,21%. Jadi bedanya memang sangat tipis sekali, tetapi Bitwise yang telah menawarkan biaya termurah dari 10 entitas lainnya. Dan mengenai alasan yang telah disampaikan oleh CEO Grayscale mengapa 11 entitas kemungkinan sebagian besar akan mengalami kegagalan dan hanya ada 2 ataupun 3 entitas yang bertahan. Karena sebagian investor akan jauh lebih memilih untuk menahan asetnya dan juga memilih hak asuhnya sendiri. Karena adanya sebuah istilah, not your keys, not your coin. Dan bahkan menurut salah satu pendiri Quantum Economics yang bernama Matthew Greenspan, dia pun ikut menanggapi dengan adanya sebuah pernyataan yang telah dinyatakan oleh CEO Grayscale bahwa menurut pendiri Quantum Economics, tetapi memiliki 11 entitas di antaranya sungguh konyol. Harus ada konsolidasi dan mereka semua mengetahuinya, itulah sebabnya biaya ditetapkan. Dan mungkin ini kedepannya akan menjadikan siklus satu persatu dari beberapa entitas yang telah disetujui mengenai pengajuan Bitcoin Spot ETF oleh SEC akan gagal. Dan untuk informasi berikutnya, kali ini ada salah satu entitas yang telah mengajukan kemunduran dan akan segera diresmikan pertanggal 6 Februari 2024. Jadi apalagi kalau bukan FanEck. Nah, jadi menurut salah satu media Cointelegraph, dia telah membagikan sebuah informasi melalui pegangan Twitter resminya bahwa FanEck US telah mengumumkan penghapusan pencatatan ETF strategi Bitcoin dengan alasan kinerja dan juga minat investor. Namun keputusan tersebut mengikuti persetujuan SEC untuk mencatatkan saham spot mereka, yaitu Bitcoin ETF seminggu yang lalu. Nah, jadi apakah FanEck salah satu entitas yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF dan bahkan telah di-approve oleh SEC, namun pada akhirnya harus mengajukan kemunduran atas adanya kompetitor ataupun kerasnya persaingan dari 10 pesaingnya? Tetapi yang telah disampaikan mengenai salah satu informasi dari Cointelegraph, buat teman-teman semua jangan salah paham. Dengan adanya sebuah kemunduran yang telah dilakukan oleh salah satu entitas yaitu FanEck, merupakan produk dari Bitcoin Futures ETF, bukan Bitcoin Spot ETF yang baru-baru ini telah disetujui oleh regulator Amerika Serikat. Karena di sini pun kita tidak bisa menyaksikan dengan adanya sebuah proposal yang telah diajukan oleh FanEck. Dari takernya adalah XBTF. Sementara untuk taker dari Bitcoin Spot ETF perusahaan FanEck ataupun entitas FanEck adalah Hold. Jadi yang baru-baru ini yang akan segera diresmikan ataupun dicopot oleh FanEck adalah Bitcoin Futures ETF. Dan bahkan FanEck juga telah secara resmi, dia telah menjanjikan untuk menyumbangkan 5% dari keuntungan yang telah dihasilkan akan disumbangkan kepada penambang inti Bitcoin. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai penyebab terjadinya crash the market dan juga pelaku utama ataupun biang kerok yang telah menimbulkan kepanikan. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.